Kita tetap download saja, kita lihat di sini dan kita buka saja ya, perhatikan baik-baik. Minta diupdate, logonya sama banget bro. Update, apa yang terjadi nih bro? Tampilannya sama gak? Kayaknya tampilannya berubah nih, karena ini versi terbarunya nih bro. Kita lihat, tunggu saja apakah bisa terinstall atau tidak. Oh bisa, kita buka saja di sini bro. Waspada, di bulan ini tahun 2025 ada sekitar 12 aplikasi pinjol yang tadinya legal menjadi pinjol ilegal. Nanti akan gua review dari aplikasinya. Dan bahkan aplikasi yang sudah menjadi ilegal ini ternyata aplikasi sangat berbahaya karena bisa menyadap isi kontak, log panggilan, isi SMS dan galeri dan masih banyak yang lainnya. Nanti akan gue tampilkan satu persatu dan gue akan mereview dari aplikasi yang sekarang sudah menjadi ilegal. Hati-hati bro ketika teman-teman sudah mengetahui aplikasi yang sudah gue review ini. Aplikasinya apa saja dan bagaimana hasil dari review dari ke-12 aplikasi pinjol ini. Oke, nggak lama-lama kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Pinjol. Video ini gua akan mereview bahwa ada tuh aplikasi yang tadinya legal menjadi ilegal. Tapi bagi yang belum, jangan diinstal karena ini sangat berbahaya sekali. Yang belum subscribe, klik dulu subscribe-nya. Yang menyukai channel ini silahkan saja klik tombol like-nya. Tetapi teman-teman yang sudah punya pinjol ini, Anda merasakan diteror, Anda sudah merasakan galbenya, silakan ketikkan dalam komentar. Mungkin teman-teman sudah ada tuh yang punya aplikasi ini. Teman-teman bisa lihat di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Oke teman-teman, di urutan yang pertama sini ada yang namanya aplikasi Mekar. Aplikasi pinjol Mekar ini legal atau ilegal? Waduh, kita main tebak-tebakan ya. Aplikasi pinjol Mekar, kalau kita lihat di dalam daftar fintech peer-to-peer lending atau fintech lending atau pinjol di tahun 2025 ini, ternyata pinjol Mekar sudah berizin OJK. Benar sekali. Kalau namanya memang legal, kalau namanya. Tetapi teman-teman lihat di sana bahwa yang gua tampilkan ini adalah versi ilegalnya. Artinya ini adalah aplikasi penipuan yang menyerupai pinjol-pinjol legal berizin OJK dari logo dan nama. Jadi teman-teman hati-hati ketika teman-teman mengetahui bahwa pinjol Mekar ini resmi, lalu ada aplikasinya, jangan di-download dulu, tapi dilihat dulu. Bagaimana untuk menghindarinya? Nanti gua kasih tahu di akhir. Tapi di sini gua review dulu. Oke, kita buka saja aplikasinya. Tampilannya mirip seperti yang aslinya. Di sini ternyata dia minta update-nya. Ya kita suruh perbarui aplikasinya. Coba kita perbarui saja bro untuk aplikasi pinjol Mekar. Teman-teman perhatikan deh di bagian atas logonya sama banget deh. Namanya juga sama banget deh. Dan lebih parahnya dia mencantumkan label OJK dan AFI. Waduh parah banget nih bro. Kita langsung saja melakukan pembaharuan bro. Kita download aplikasi dengan versi yang barunya nih bro. Kita klik saja pembaruan. Tuh tampilan seperti ini. Kita install, kita download. Teman-teman perhatikan di bagian atas, perhatikan di bagian atas. Tuh, teman-teman lihat alamat link downloadnya, bukan situs resminya nih bro. Ini bukan situs resminya bro. Tuh bro, lihat. Ini alamat domain dari pinjol Mekar yang bernama Donfake. Kalau yang aslinya tentunya namanya Mekar di sini bro. Kenapa di sini namanya donfake.top? Jadi teman-teman perhatikan dari alamat URL ataupun dari situsnya. Namanya Mekar, di sini nama situsnya juga beda banget. Kita tetap download saja, kita lihat di sini dan kita buka saja ya, perhatikan baik-baik. Minta diupdate, logonya sama banget bro. Update, apa yang terjadi nih bro? Tampilannya sama gak? Kayaknya tampilannya berubah nih karena ini versi terbarunya nih bro. Kita lihat, tunggu saja apakah bisa terinstall atau tidak. Oh bisa, kita buka saja di sini bro. Oh tampilannya sama banget. Waduh bro, ini bro tampilan ngeri banget. Dan kita coba klik ajukan. Gua karena nggak pernah login, karena ini aplikasi berbahaya, kita
lihat hasil scanningan nih bro. Teman-teman jangan kaget dan jangan takut dulu nih bro. Oke teman-teman, perhatikan di sini kita juga ini hasil scanningnya menunjukkan bahwa aplikasi pinjol Mekar ini dia menggunakan domain ya, yang ini bro, domainnya bro, yang gua blok di sini. Artinya ini bukan yang asli. Kalau pinjol Mekar yang asli, teman-teman bisa lihat di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kita sudah masuk ke dalam PDF dari OJK, yaitu daftar perusahaan fintech lending berizin. Ini tahun 2025 berizin OJK. Dan kita cek saja pinjol Mekar di sini. Ternyata Mekar memang kalau kita lihat dari nama memang dia legal di sini. Nama PT-nya PT Mekar Invest Tamak Teknologi, dan yang terpenting adalah di bagian situsnya bro. Di bagian situsnya ini bro, nih ya teman-teman sudah lihat ya. Kalau untuk tampilan situsnya seperti ini Mekar, dari logonya beda sekarang, cuman namanya doang. Situsnya Mekar di sini, mereka sudah berizin OJK dan sudah menjadi anggota dari AFVI. Untuk bagian Mekar di sini yang goblok ya, perhatikan baik-baik. Ya, kalau untuk pinjol Mekar, dia di sini tidak memiliki aplikasi ya. Jadi kalau teman-teman menemukan aplikasi pinjol dengan nama Mekar, lebih baik jangan di-download. Itu versi yang ilegalnya, bukan yang resminya. Jadi jelas kalau untuk pinjol Mekar dia legal untuk namanya ya. Tapi kalau untuk aplikasi yang gue tampilkan itu yang versi ilegal. Oke, teman-teman, pinjol Mekar apakah berbahaya atau tidak? Lalu bahaya di mana aja nih bro? Lalu aplikasi ini satu servernya kemana? Nah ini yang sangat penting sekali bro. Ini ngeri-ngeri sedep nih bro ya. Teman-teman, kita kembali lagi ke dalam scanningnya di sini. Dari segi domainnya berbeda sekali. Kalau kita lihat di bagian rinciannya nih bro ya, teman-teman bisa lihat dia memiliki alamat IP-nya yang ini yang dari hostname-nya ataupun dari alamat IP-nya seperti ini. Dan kalau kita melihat dari izin aplikasinya, ini sangat berbahaya banget. Kenapa bahaya? Yang pertama gini bro, kita melihat dari atas logonya pakai Mekar. Ya dulu logo Mekar seperti ini, sekarang udah ganti dia, cuma namanya doang. Dan di sini izin aksesnya sangat bahaya sekali. Intinya dia bisa ngambil kontak kalian, log panggilan, dan bisa membaca audio, gambar, video, internal memori, eksternal memori, ya lokasi, real time, dan masih banyak yang lainnya. Jadi teman-teman jangan install aplikasi pinjol yang bernama Mekar yang ada di dalam video ini. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yang pertama, dia tidak ada di dalam Play Store. Oke, aplikasi yang kedua teman-teman bisa lihat dan kalian bisa perhatikan. Oke, untuk aplikasi yang kedua ya ini namanya Dana Rupiah. Kalau yang pinjol Dana Rupiah yang gue tampilkan ini versi ilegal. Kalau yang versi aslinya memang dia legal berizin OJK. Di sini teman-teman kalian bisa lihat logonya seperti ini. Kita lihat logo tampilan seperti ini dan coba kita klik lamar saja. Seperti ini juga tampilan awalnya seperti ini ya, ini pinjol yang versi ilegalnya. Dari hasil scanningnya bagaimana bang? Kita lihat dan kita tampilkan. Kalau untuk yang versi ilegalnya, fokus di bagian alamat domainnya bro. Kalian bisa lihat di sini IP-nya dia pakai 8.21 bla bla bla. Untuk domainnya rphpr.com. Teman-teman sudah catat di situ alamat domainnya. Dan kita beralih ke dalam data dari OJK. Kalau yang aslinya kita cari aja sih Dana Rupiah. Pinjol Dana Rupiah. Ya, dengan nama PT-nya teman-teman di urutan nomor 27 dengan PT Layanan Keuangan Berbagi. Nama Dana Rupiah dan ini situsnya ataupun websitenya dengan domain danarupiah.id. Teman-teman di situ sudah lihat bahwa dia juga sudah punya aplikasi di Android dan iOS. Dan pastikan teman-teman Dana Rupiah yang asli ada di dalam Play Store dan teman-teman harus bisa membaca kebijakan privasinya di dalam Play Store. Jadi teman-teman bisa disinkronkan, acuannya adalah dari alamat
domainnya. Kalau di kebijakan privasi di dalam Play Store misalkan ada pinjol dana rupiah juga, lalu dari alamat kebijakan privasinya tidak menunjukkan domain asli sesuai dengan daftar list dari OJK, jangan kalian download. Oke. Yang ketiga di sini ya namanya adalah pinjam duit. Kalau teman-teman melihat tampilan layar, di sini ada yang namanya pinjam duit, logonya beda, warnanya sama, tulisannya sama. Apakah pinjam duit ini legal atau ilegal atau semi? Sekali lagi pinjol nggak ada yang semi, adanya legal dan ilegal. Nah ternyata pinjam duit dia sudah berizin OJK, tetapi ada pinjol dengan nama pinjam duit dengan versi yang palsu. Jadi ada yang asli dan ada yang palsu. Bagaimana cara-cara untuk melihatnya? Sekali lagi melihat dari kebijakan privasinya di dalam Play Store. Teman-teman di sini mungkin akan mengira-ngira, oh kayaknya yang kiri legal deh, oh kayaknya yang kanan ilegal deh. Oke, kita buka satu persatu. Kalau perkiraan gue nih, bahwa yang asli itu ada di yang ini bro, yang gua ya ada tanda panah di sini. Ini yang asli, perkiraan gue nih bro. Kalau yang palsu ada yang sebelah kanan. Kira-kira gue salah atau bener nih? Ya kita buka saja di bagian yang sebelah kiri yang ada di sini. Nah kalau yang ini teman-teman, dia legal berizin OJK. Oh bener kan? Ini berizin OJK. Lalu kalau kita lihat dari hasil scanningnya, dia arah dari domainnya kemana tuh? Kita lihat saja isi dari domain yang dimiliki pinjam duit yang baru aja ini gua klik, dan ini yang versi yang aslinya bro. Oke teman-teman, bisa kalian perhatikan bahwa pinjam duit dengan versi yang asli, bisa kalian perhatikan di bagian sini bro. Di bagian sini ternyata dia memiliki hostname dan di sini ada domainnya teman-teman, pinjamduit.co ID. Ini yang aslinya. Artinya data-data Anda di dalam aplikasi itu semuanya masuk ke dalam domain pinjamduit.co ID. Dan bagaimana untuk permentionnya ataupun ini bahaya atau enggak sih nih? Kalau yang aslinya kita lihat saja di bagian permentionnya, ternyata tidak ada akses kontak, log panggilan, galeri dan lain sebagainya. Ya tergolongnya aman-aman saja. Kalau untuk pinjam duit yang aslinya memang dia sudah legal, namanya juga asli, ya legal lah kalau untuk namanya pinjam duit. Tetapi kita akan buka saja dari versi yang palsunya. Ini bro, kalian bisa lihat. Kalau untuk yang versi yang palsunya di sini bro, yang gue kasih tanda panah. Coba kita buka saja. Apa yang terjadi? Tampilannya agak aneh juga. Apakah kita punya tunggakan? Oh, ternyata kita punya tunggakan di sini, bro. Ternyata aplikasinya aplikasi pinjol yang beranak nih, bro. Ya, ini yang versi palsunya dengan membawa sebuah entitas yang sudah resmi berizin OJK. Lalu kita lihat isi hasil scanningnya pada aplikasi pinjol yang versi palsu di pinjol pinjam duit. Oke, kita sudah masuk ke dalam scanning. Teman-teman perhatikan baik-baik di sini bahwa yang palsu dia menggunakan domain dari danacash.live. Ya, kalau yang aslinya kan teman-teman sudah tahu kan, pinjamduit.co.id. Jelas beda banget. Apakah ada data-data yang sensitif yang masuk? Oke. Teman-teman perhatikan di sini bro ya. Ketika kita install atau menjalankan sebuah aplikasi di pinjam duit yang versi palsu gitu kan, mereka ternyata aplikasinya bisa membaca perangkat kita loh bro. Di sini kelihatan banget perizinan dari aplikasi pinjam duit dengan versi yang palsu ternyata sangat bahaya banget. Yang pertama ada kontak, log panggilan, isi SMS, memori internal, memori eksternal, terus juga lokasi real time, terus juga log panggilan, dan mereka bisa membaca keyboard di sini. Log keyboard ini sangat bahaya sekali. Artinya gini bro, ketika gue menyalin sebuah teks, gue salin begini bro, mereka bisa tahu ya. Kalau yang perizinan, nah yang ini bro, klik board. Nih yang gue tunjuk di sini bro. Jadi ketika ini aktif, nanti kalau kita menyalin sebuah teks seperti ini, kita klik salin, maka dia tahu. Ini yang sangat bahaya sekali. Bayangkan kalau Anda menyalin sebuah password atau PIN ataupun email ataupun sebuah konten,
wah dia bisa tahu bro. Ngeri banget kalau aplikasi yang versi pinjam duit yang palsu ini, sangat ngeri banget. Gua nggak rekomendasi banget, gue enggak. Jadi teman-teman uninstall aja, uninstall. Jangan coba-coba kalian install demi uang nggak seberapa, demi uang 200.000, demi uang 1 juta, tapi data-data sensitif yang ada di dalam HP kalian itu bisa disalahgunakan. Jadi kesimpulannya bahwa aplikasi pinjam duit itu legal berizin OJK. Namun karena ada yang versi palsunya, nah ini teman-teman harus waspadai. Pastikan sumber aplikasi yang Anda install melalui toko aplikasi, yaitu di Google Play Store. Pastikan juga pada aplikasi di dalam Google Play Store, di dalam kebijakan privasinya, mengarahkan sebuah domain yang memang sudah ada di dalam list OJK-nya. Kita lanjut lagi ke aplikasi yang berikutnya bro. Aplikasi yang berikutnya yaitu, ya di sini ada 2 teman-teman, fintech dan fintech juga. Ini yang versi ilegal. Oke, kita buka saja di salah satu yang ini ya bro, dari tulisan fintech ini legal. Kalau yang aslinya, kalau yang palsunya ya ini seperti ini tampilannya. Ini versi yang palsu dengan membawa sebuah entitas yang resmi, yaitu fintech. Kita buka saja di sini tampilannya. Waduh, meyakinkan banget bro, karena dia membawa label OJK dan AIP itu bro. Oke sih ya bro. Kita coba dapatkan dana. Ya ini yang versi palsunya ya bro, hati-hati nih bro, ini sangat bahaya bro. Oke, coba kita cek saja di dalam OJK fintech. Wow, nongol nih paling atas. Untuk pinjol yang fintech dengan versi yang asli atau yang sudah terdaftar di OJK, dia memiliki nama perusahaannya yaitu PT Fintegra Homido Indonesia. Nama aplikasi fintech. Sama kan tulisannya kan. Nah, terus yang kedua adalah di sini dia memiliki izinnya di tahun 2019 dan nama domainnya di sini teman-teman sudah lihat fintech.id, dan ternyata dari pinjol fintech dia tidak memiliki sebuah aplikasi, tidak punya aplikasinya, hanya melalui web resminya yaitu fintech yang ini bro ya. Selanjutnya kita akan menyandingkan dari hasil scanning aplikasi yang versi palsu, dia memiliki alamat domainnya yang mana sih bang? Kalian bisa lihat nih bro. Untuk yang versi palsunya dari hasil scanning kalian bisa, waduh banyak sekali nih, waduh dia ternyata tidak memiliki domain, hanya memiliki beberapa IP yang masuk di sini bro ya. Teman-teman coba kita lihat, kita pastikan dulu nih bro, paling atas dulu deh, cari yang lebih enak. Nah yang paling atas ini salin, teman-teman lihat bahwa dia memiliki IP doang, tidak memiliki domain, artinya ini yang versi palsunya. Yang versi palsunya lebih baik kalian uninstall aja, jangan kalian download ya, uang nggak seberapa tapi taruhannya bro luar biasa banget ya. Oke, coba kita lihat saja di bagian detailnya apakah aplikasi ini berbahaya atau tidak. Aplikasi yang fintech versi palsunya ini bahaya banget, kontak, log panggilan, galeri semuanya diambil sama mereka bro. Ngeri nih bro, jangan kalian install. Bahkan aplikasi juga bisa membaca baterai status kalian. Lo install pinjol ini sama aja lo menanam sebuah spyware di dalam perangkat HP lu. Jangan ya bro, jangan. Jadi kalau untuk yang fintech yang versi aslinya sudah legal, bahwa pinjol fintech yang versi aslinya sudah berizin OJK. Namun ada aplikasi yang palsu dengan nama fintech juga. Pastikan teman-teman mendapatkan aplikasi fintech. Kalau Anda dapat, jangan diinstal. Pastikan Anda mendapatkan aplikasi dari sumber yang terpercaya, bukan melalui link tautan download, bukan melalui ya di website di Google. Jangan seperti itu. Tahu, dan kita masuk lagi di aplikasi yang berikutnya nih bro. Ini panjang nih bro. Oke, aplikasi yang berikutnya di sini yaitu fintech. Pakai K, pakai P. Kalau tadi kan pakai F, pakai G. Agak sedikit beda sedikit ya bro. Kita buka saja, ini yang versi palsunya. Tampilannya seperti ini, membawa sebuah nama ataupun entitas dari yang asli. Waduh, ngeri juga. Kita sudah buka dan kita lihat hasil scanningnya nih bro. Oke, dari hasil scanningnya teman-teman sudah lihat bahwa aplikasi pinjol yang fintech ini ternyata dia satu server dengan aplikasi yang ini, fintech
Fintech. Gimana bacanya, ribet juga ya. Yang satu pakai F, yang satu pakai P nih, bro. Dia satu server, terlihat dari alamat domainnya di sini, bro. Jadi satu IP dia bisa menjalankan 2 project APK. Waduh, ngeri banget, bro, ngeri. Dan ini alamat domainnya ya. Perhatikan, domainnya yang dia punya adalah seperti ini, fintech.id. Perhatikan, pin-tech.id. Untuk IP-nya teman-teman bisa kalian lihat di sini IP-nya. Dan kita sandingkan dengan yang aslinya dari IP dan domainnya. Kita sudah masuk ke dalam layar yang berikutnya. Tadi kan fintech gitu kan. Nah, sekarang pakai P. Pakai P sama pakai K nih. Fintech kalau nggak salah ya. Oh iya, nih ada nih. Teman-teman perhatikan di sini. Ya, baik-baik, jangan kedipkan mata. Kalau pinjol fintech yang versi asli, dia memiliki PT-nya PT Pinduit Teknologi Indonesia. Nama platformnya Fintech dan dia sudah legal di tahun 2021 dan dia memiliki sebuah domain yang ini, bro ya. Pakai P, fintech.id. Dia nggak pakai strip, bro. Kalau yang tadi kan pakai strip. Nah, kalau ini nggak pakai strip. Perhatikan di sini. Dan untuk tampilan websitenya ya seperti ini. Ya, tampilan websitenya seperti ini. Kalau logonya ya mereka ngambil tentunya yang palsu, yang menyerupai, mengkelabui Anda semua. Kesimpulannya adalah teman-teman yang Anda harus bisa ketahui. Di sini aplikasi pinjol fintech sama aksesnya berbahaya, sama pokoknya akses berbahaya. Untuk kesimpulannya, aplikasi pinjol fintech P belakangnya pakai K itu yang aslinya berizin OJK. Kalau yang gue tampilkan tadi, aplikasinya yang gue review itu yang versi palsu. Aplikasi sangat bahaya. Oke, kita masuk ke aplikasi yang berikutnya nih, bro. Untuk pinjol yang versi berikutnya adalah Trust IQ. Ya, teman-teman, di sini gue sudah tambahkan nama aplikasinya Trust IQ. Ini yang versi palsu. Dan teman-teman untuk alamat downloadnya dia menggunakan domain yang tadi downfact.top dan kita buka saja dan kita akan melakukan download untuk melihat dari aplikasi yang versi ilegal yaitu Trust IQ. Ya, teman-teman perhatikan, oh sekarang sudah ganti nama menjadi aplikasi Gandeng Pinjam Rupiah Mudah. Tetap ini masih satu server dengan pinjol mekar yang versi palsu. Jadi kalau pinjol Trust IQ yang palsu, mereka masih satu server dengan pinjol mekar yang versi palsu. Tapi gua nggak download, ini bahaya. Intinya pinjol Trust IQ sudah legal berizin OJK. Gua nggak download yang ini karena berbahaya. Oke, kita masuk lagi di aplikasi urutan yang berikutnya. Sorry, kesimpulannya adalah yang tadi, Trust IQ legal ya. Sekali lagi dia legal, tapi dikarenakan ada yang palsu dengan sekarang sudah ganti nama menjadi Gandeng, ini yang versi palsu jangan diinstal. Nah, selanjutnya aplikasi yang berikutnya nih, bro. Teman-teman bisa kalian lihat di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ini ada lagi namanya, aplikasinya bernama Danacita. Danacita kalau yang versi asli ya tentu legal. Tetapi karena ada yang versi palsunya, teman-teman lihat di sini tampilannya seperti ini. Kita download saja aplikasinya. Oke, seperti ini tampilannya. Dia bikin website ini menyerupai dengan tampilan Google Play Store untuk mengkelabui Anda orang yang awam. Nanti teman-teman pas buka ini dikiranya Play Store, padahal bukan Play Store, bro. Dia hanya website yang menyerupai dengan tampilan Google Play Store. Kalau yang gue tampilkan di sini, ini yang versi ilegal. Perhatikan untuk alamat domainnya di sini, bro. Ya. Untuk alamat domainnya ini yang versi ilegal atau yang versi palsu. Ya, seperti ini. Ya, kalau kita download ya tentu dia satu server dengan pinjol palsu yang bernama Mekar, Danacita, Trust IQ. Mereka masih satu server khusus yang pinjol palsu yang tadi gua sudah sebutkan. Ini aplikasi berbahaya, menyadap galeri dan masih banyak yang lainnya. Untuk Danacita, pastikan Anda tidak download melalui link tautan atau link undangan ataupun di mana, jangan di-download. Dia hanya memiliki sebuah website, tidak punya
aplikasi. Yang selanjutnya adalah di sini gandeng tangan. Nah, kalau pinjol gandeng tangan tadi yang tadi gue sudah sebutkan, terus IQ sudah ganti nama Gendeng ya, cuma beda tulisan doang. Gendeng belakangnya beda lagi. Tetapi sekali lagi untuk pinjol gandeng yang ada di dalam list OJK dengan versi yang asli tentu dia legal berizin OJK. Oke, kayaknya gue terlalu panjang untuk membuatkan videonya, tapi semoga teman-teman mendapatkan ilmu pengetahuan. Intinya adalah seperti ini. Aplikasi yang gue tayangkan di sini adalah aplikasi penipuan semua. Mereka mengklaim, mereka mengatasnamakan entitas legal ataupun dari logoan dan sebagainya untuk mengkelabui Anda. Nanti kalau orang awam mengiranya yang kalian install itu adalah pinjol yang legal, padahal itu yang versi palsu. Jadi kalau teman-teman, sekali lagi tanda-tandanya ketika Anda sudah punya aplikasi itu artinya teman-teman mendapatkan sumbernya baik di dalam Google ya atau di situs, atau dapat link tautan download di penawaran SMS ataupun di WhatsApp. Gue tekankan kepada semua teman-teman, jangan download aplikasi-aplikasi pinjol yang seperti yang gue tayangkan. Walaupun teman-teman mengiranya gue butuh duit ya, walaupun teman-teman ngajukan 200.000, 1 juta, tapi taruhannya bro berat banget, bahaya banget. Jangan kalian install. Lalu bagaimana caranya ketika gue ini sudah terlanjur install dan download? Di dalam tools pinjol kita ada yang namanya produk Tiban Data, guna agar teman-teman tidak bisa atau DSN tidak bisa melakukan penagihan sebar data di luar kontak emergensi. Yang mau silakan join dalam grup WhatsApp kita. Nanti kita bantu dan mendapatkan konsultasi telepon dengan saya langsung. Nanti kita arahkan agar aplikasi yang Anda gunakan, yang ada dalam video ini aman, terselamatkan data-data Anda agar DSN tidak sampai penagihan di luar kontak emergensi. Yang mau join silakan saja langsung kirimkan email yang ada di dalam deskripsi, atau di dalam deskripsi ada email, lu bisa kirim pesan request join group. Dan mungkin gitu aja informasinya karena terlalu panjang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.